Om, semua orang yang terlibat, mereka nggak akan pernah bebas gitu aja. Trian sudah sampai di titik paling lelah dalam hidupnya. Semua yang ia lakukan selama ini terasa seperti berputar di tempat yang sama. Pencarian Adila yang begitu panjang akhirnya terpaksa dihentikan. Bukan karena Trian menyerah, tetapi karena semua petunjuk yang ada benar-benar sudah buntu. Tidak ada lagi arah yang bisa dituju, tidak ada lagi jejak yang bisa diikuti. 2 bulan lebih Trian menghabiskan waktu, tenaga, bahkan pikirannya hanya untuk satu tujuan, menemukan Adila. Ia menyusuri berbagai tempat, menelusuri setiap kabar sekecil apapun, bahkan sampai berharap pada informasi yang belum tentu benar. Namun kenyataan tetap sama, Adila belum juga ditemukan. Keputusan menghentikan pencarian itu terasa seperti pukulan keras bagi Trian. Rasanya seperti dipaksa menerima sesuatu yang sebenarnya belum siap ia terima. Meski begitu, satu hal yang tidak pernah berubah adalah keyakinannya. Di dalam hatinya yang paling dalam, Trian masih percaya Adila hidup. Ia tidak tahu di mana Adila berada, tidak tahu bagaimana keadaannya sekarang, tetapi hatinya menolak untuk percaya bahwa semuanya sudah berakhir. Keyakinan itu yang membuat Trian masih berdiri sampai sekarang. Walaupun hatinya terasa rapuh, walaupun setiap hari ia harus menahan rasa kehilangan yang begitu besar. Adila bukan sekadar seseorang bagi Trian. Adila adalah bagian dari hidupnya, bagian dari kebahagiaan yang selama ini membuatnya merasa lengkap. Ketika Adila menghilang, rasanya seperti separuh hidup Trian ikut hilang bersamanya. Ikhlas adalah kata yang sering diucapkan orang-orang di sekitarnya. Namun bagi Trian, ikhlas bukan sesuatu yang bisa datang begitu saja. Kehilangan seseorang yang sangat ia cintai bukan hal yang mudah untuk diterima. Sampai sekarang pun Trian masih belum bisa benar-benar mengikhlaskan semuanya. Meski begitu, hidup tetap harus berjalan. Dunia tidak berhenti hanya karena seseorang sedang terluka. Trian tahu ia tidak bisa terus tenggelam dalam kesedihan. Ada banyak hal yang masih harus ia lakukan. Selain memimpin perusahaannya sendiri sebagai CEO, Trian juga memiliki tujuan lain yang mulai tumbuh di dalam hatinya. Tujuan yang perlahan berubah menjadi tekad yang kuat, balas dendam. Trian tidak lagi ingin tinggal diam. Terlalu banyak orang yang ikut terlibat dalam kekacauan ini. Terlalu banyak orang yang telah menghancurkan kebahagiaannya. Mereka semua tidak akan dibiarkan begitu saja. Satu persatu akan Trian hadapi. Di suatu sore yang sunyi, Trian memutuskan pergi ke sebuah tempat yang memiliki banyak kenangan baginya. Sebuah bukit yang dulu pernah ia datangi bersama Adila. Tempat yang dulu terasa begitu hangat, penuh tawa dan kebahagiaan. Sekarang tempat itu terasa sangat berbeda. Langit di atas bukit masih sama. Angin yang berhembus juga terasa sama seperti dulu. Namun perasaan Trian tidak lagi sama. Ia berdiri memandang langit yang luas dengan mata yang terasa berat. Ingatan tentang Adila kembali memenuhi pikirannya. Semua kenangan yang dulu terasa indah kini justru berubah menjadi luka. Perasaan yang selama ini ia tahan akhirnya tidak bisa lagi dibendung. Trian berteriak sekuat tenaga ke arah langit. Suaranya menggema di antara angin dan pepohonan. Teriakan itu bukan sekadar suara, tetapi luapan emosi yang selama ini ia pendam. Kesedihan, kemarahan, kekecewaan, semuanya bercampur menjadi satu. Di tempat itu, untuk pertama kalinya Trian benar-benar membiarkan dirinya terlihat rapuh. Namun di balik semua luka itu, tekadnya justru semakin kuat. Sementara itu, di rumah Herlina, suasana tiba-tiba berubah menjadi tegang. Herlina yang sedang berada di ruang tamu dikejutkan oleh kedatangan sebuah kiriman besar di depan rumahnya. Sebuah karangan bunga. Awalnya Herlina tidak terlalu memperhatikan. Ia mengira itu hanya kiriman biasa. Namun ketika matanya membaca tulisan yang tertera di pita bunga tersebut, wajahnya langsung berubah pucat. Karangan bunga itu bertuliskan ucapan duka atas wafatnya Pak Wira. Jantung Herlina langsung berdegup kencang. Kepanikan muncul begitu saja. Ia langsung memikirkan satu hal yang paling membuatnya takut. Bagaimana bisa ada orang yang tahu tentang kedekatannya dengan Pak Wira? Selama ini hubungan itu selalu ia sembunyikan dengan sangat rapi. Tidak banyak orang yang mengetahui rahasia tersebut. Herlina mencoba mengingat siapa saja yang mungkin tahu. Hanya Trian yang memiliki bukti bahwa Pak Wira pernah menjadi orang suruhannya untuk menjatuhkan Trian dari posisi CEO di perusahaan Nirwana. Pikiran itu membuat Herlina semakin gelisah. Di tempat lain,
Situasi tidak kalah mengerikan juga terjadi di rumah Cahyadi. Saat memasuki kamarnya, Cahyadi menemukan sesuatu yang membuatnya merinding. Di dinding kamar terdapat tulisan besar yang terlihat seperti dicoret dengan kasar. Tulisan itu berisi ancaman yang begitu menyeramkan. Kalimatnya penuh kemarahan dan kebencian, seolah seseorang benar-benar ingin membuat mereka takut. Cahyadi langsung menyadari bahwa ini bukan sekadar iseng. Seseorang sedang meneror mereka, dan orang itu sepertinya memiliki alasan yang sangat kuat. Tanpa mereka sadari, Trian perlahan mulai menjalankan rencananya. Ia tidak langsung menyerang. Ia memilih cara yang lebih pelan, tetapi penuh tekanan. Teror demi teror mulai muncul, membuat orang-orang yang selama ini terlibat dalam kekacauan hidupnya mulai merasa tidak tenang. Keluarga yang selama ini dipenuhi kebencian itu perlahan mulai retak. Hubungan antara orang tua dan anak yang sebelumnya sudah rapuh kini semakin hancur karena rasa curiga dan ketakutan. Trian tidak akan berhenti sampai di situ. Ia sudah terlalu banyak kehilangan. Terlalu banyak kebahagiaan yang direnggut darinya. Dan kali ini, Trian memastikan satu hal. Semua orang yang terlibat dalam kehancuran hidupnya tidak akan pernah bisa lepas begitu saja. Mereka akan merasakan sendiri bagaimana rasanya kehilangan, ketakutan, dan kehancuran yang selama ini Trian rasakan.